Aduh, anakku belum bisa nulis. Kalau mewarnai masih coret-coret nih. Aduh, pusing ngajarinnya. Aduh, gimana nih, Miss? Bunda-bunda, punya masalah yang sama? Yuk bun, kita belajar bareng. Masih di mute, Miss. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda semuanya. Selamat siang Bunda semua. Apa kabar Miss Nesya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Miss Zahra? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bunda-Bunda? Semoga baik-baik saja ya Bunda. Iya. Hari ini ada acara apa sih Miss? Oh, hari ini kita ada kegiatan Talk to the Teacher. Kita hari ini mau membahas tentang perkembangan motorik halus anak yang berkaitan dengan seni untuk anak usia dini. Wah, sepertinya menarik sekali ya Miss Nesya. Pastinya akan lebih menarik Miss Zahra karena kegiatan hari ini akan menjadi lebih interaktif juga. Jadi, kalau bunda-bunda ada pertanyaan di rumah, nanti boleh ditanyakan langsung ke Miss Nesya dan Miss Zahra. Nah, pertanyaannya bisa diketik di kolom chat dan kita akan pilih 3 orang tua dan kita akan bahas di Q&A. Seperti itu Miss Nesya. Wah, apakah sudah siap Bunda semuanya? Saya rasa bunda-bunda sudah siap semua ya. Iya. Oke, sebelum itu Miss Nesya alangkah baiknya nih kalau kita memperkenalkan diri dulu. Iya betul Miss Zahra. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zahra Nurul Agusta. Saya sudah kuliah S1 di Binus University dan S1 di UT, Universitas Terbuka dengan jurusan Early Childhood. Dan saya juga tinggal di GDC, Klaster Puri Insani 2. Hobi saya saat ini Miss Nesya, itu melukis dan mewarnai, menggambar seperti itu. Teman kerja saya telah bekerja di Wisko selama 2016. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana dengan Miss Nesya? Oke, Miss Zahra. Kalau gitu sekarang giliran saya ya. Oke, Bunda, perkenalkan nama saya Priviada Vanessa Abidin atau biasa dipanggil Nesya. Saya sudah melewati perkuliahan D3 di Ekowisata Institut Pertanian Bogor dan S1 saya di Universitas Sahih dengan jurusan Ekonomi. Saya tinggal di Mekarsari, Ciamis, Depok, dan hobi saya Miss Zahra. Kalau tadi Miss Zahra sukanya lukis, kalau saya sukanya dagang Bunda. Ya, dan pengalaman kerja saya sendiri, sebelumnya saya pernah bekerja di Preschool, Playgroup. Saya juga pernah mengajar di Indonesia Heritage Foundation. Waktu itu untuk fokusnya yaitu preschool dan mengajar guru bahasa Inggris untuk kelas 1. Dan saat ini alhamdulillah saya diamanahkan untuk bekerja di Pratiwi School sebagai guru TKB. Wah, oke deh. Sebelum itu Miss Nesya, ya, langsung aja ya ke materinya bagaimana nih? Iya, kayaknya bunda-bunda juga udah gak sabar nih, Miss Zahra. Skip dulu ya pertanyaannya ya bunda-bunda ya. Betul. Karena saya rasa nih pertanyaan-pertanyaan dari bunda. Oke, kita mulai. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini, Miss? Gimana ya caranya? Tahu nggak sih bunda-bunda? Oh, ada tipsnya ya, Miss? Ada. Yuk kita next yuk. Jadi sebenarnya Miss Nesya, gerakan motorik halus ada gerakan yang melibatkan bagian
tubuh tertentu saja. Oh, Dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerak pergelangan tangan yang tepat nih. Tahu nggak contohnya kayak apa? gimana sih? Coba kasih Zahra. Oke, seperti melukis, memasukkan Benang- biji-bijian. biji-bijian. Nanti khas di Oh. materi selanjutnya ya, Miss ya. Oke, Miss Zahra. Oke. Next. Nah, Bunda, kenapa sih kok motorik halus itu penting banget nih untuk perkembangan anak kita? Nah, kira-kira kenapa ya jawabannya? Ada yang tahu nggak ya? Ya, ternyata Bunda, kemampuan motorik halus itu harus diasah sejak anak usia dini. Jadi, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu lebih banyak berkembang refleksnya atau geraknya. Nah, kemudian untuk usia 3 sampai 4 tahun dia sudah mulai bisa distimulasi ya, Miss Zahra. Iya. Dengan cara mungkin sudah mulai bisa kita untuk memberikan gunting supaya anak bisa berlatih untuk menggunting kecil seperti itu. Nah, tahu nggak sih, ternyata umur 0 sampai 2 tahun itu lagi masa-masanya sensori motor. Jadi, iya. kita harus menstimulus dan memperkenalkan gerakan-gerakan yang akan diingat oleh anak-anak. Gitu. Seperti itu. Jadi ternyata harus dari usia 0 sampai 2 tahun ya, Miss Zahra. Iya, betul. Iya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Oh, ternyata karena motorik halus itu sebagian besar, Bunda, itu berkaitan dengan life skill, di mana Wah. life skill itu kan penting banget ya, Miss Zahra, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti anak-anak boleh dicoba nih untuk membantu Bunda ya membersihkan piring, mencuci piring, atau mencuci gelas, atau dimulai dengan hal-hal yang mudah, misalnya menyimpan sepatu sendiri. Iya, Nah, yang itu iya. bertanggung jawab ya, Bertanggung Miss. jawab, betul, sudah mulai diberi tanggung jawab. Oke. Nah, kemudian ternyata Bunda dengan motorik halus yang bagus itu bisa menumbuhkan sikap percaya diri si anak. Jadi, kenapa ya kira-kira? Nah, jadi jika ada kepercayaan dari Bunda dan Ayah kepada anak-anak, itu bisa menyebabkan rasa percaya diri. Misalnya ketika di sekolah ya, Miss Zahra, kadang kita kalau lagi mengajar murid, kita suka memberikan instruksi, ayo kita ini yuk kita bikin bunga, membuat bunga. Nah, nanti misalnya anak-anak diminta untuk melipat origami dari hal-hal seperti itu. Iya. Kalau misalnya anaknya belum bisa, nanti jadinya yang ada timbul rasa sedih ya. Iya, betul. Pastinya. Jadi kalau menumbuhkan sikap percaya diri itu, anak-anak bisa menunjukkan ke teman-teman yang lain. Iya, betul. Gitu. Bisa menunjukkan ke teman-teman yang lain supaya bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan. Nah, selain itu ternyata motorik halus itu juga bisa melatih emosional atau sikap sabar nih Bunda. Oh gitu. Iya, misalnya di rumah nih Bunda ada Lego. Nah, coba kita nih ke anak-anak dari Lego, anak-anak itu untuk menyusun Lego, misalnya membuat menara. Nah, ternyata Miss Zahra sikap anak untuk membuat Lego tersebut, menyusun Lego tersebut dengan hati-hati dan fokus, itu bisa juga loh melatih emosional sikap sabar si kecil. Oh gitu, Miss. Wah, keren juga ya. Iya, ternyata banyak ya manfaatnya dari motorik halus itu. Oke. Nah, ternyata motorik halus itu juga dapat membuat anak belajar lebih aktif dan sistematis sesuai usianya. Misalnya nih Bunda, misalnya ketika bermain Lego. Nah, kita bisa nih Bunda untuk memberikan Lego kepada anak sesuai dengan usianya ya Bunda. Misalnya, ya kan ada yang Lego yang kecil-kecil banget tuh, Miss. Betul. Boleh nggak sih buat untuk umur yang 2 tahun? Boleh. Dong. Kalau untuk Lego, sepertinya untuk usia 3 sampai 3,5 tahun Miss Zahra. Oke. Ya, jadi kalau untuk umur 2 tahun itu sebaiknya tidak diberikan Lego, tidak diberikan puzzle dulu Miss Zahra. Karena biasanya kalau untuk puzzle sendiri itu ada loh Bunda yang hanya terdiri dari 4 keping. Jadi ada puzzle yang ukurannya lebih besar-besar dan disesuaikan usianya. Gitu. Jadi semua kegiatan itu sesuai dengan usianya ya, betul. Dan yang pastinya anak-anak bisa mandiri nih Bunda. Misalnya makan sendiri, dia tidak disuapin. Itu kan bisa ya Bunda ya untuk melatih motorik halus si kecil. Iya, betul. Jadi kalau mandiri itu enak nih, anak-anak bisa melakukan dengan percaya diri. Dan pastinya Bunda juga nggak cemas lagi ya Miss Zahra. Misalnya
mau pergi ke mana, aduh tapi si Ade belum makan nih, tapi oh ternyata si Ade udah bisa untuk makan sendiri. Nah, beberapa faktor penghambat perkembangan motorik halus anak ternyata ada loh, Miss. Oh, iya, apa Tahu nggak Miss sih, Zahra? Bunda-bunda? Mau tahu nggak sih? Iya, boleh Miss Zahra. Oke, Apa yuk sih? kita lihat yuk. Nah, yang pertama adalah ruang terbuka yang sangat sedikit nih, Miss. Jadi apalagi dengan situasi pandemi ini, jadi anak-anak tidak bisa main keluar, tidak bisa main di playground. Jadi hanya di rumah saja, ini bisa mengakibatkan anak-anak untuk fine motorik skill-nya, motorik halusnya. Kemudian ada lagi nih, selain ruang terbuka, yaitu orang tua yang protektif. Aduh, adik nggak boleh, yang itu nanti kotor. Nah, seperti apa lagi, Miss? Misalnya, misalnya kalau lagi masak ya Miss Zahra, atau mama bantu ini dong menghias cupcake. Biasanya kan kalau ada ya bunda ya, jangan deh, udah nanti berantakan, tangannya kepotong. Itu sebaiknya dilibatkan, tapi dikasih tahu cara-caranya ya, Miss ya. Jadi orang tua sebaiknya kita melibatkan anak-anak juga. Yuk. Nah, ada lagi teknologi yang berkembang pesat. Waduh, ini gimana nih, Miss? Ini lagi pandemi ya, sekarang. Sekolah daring, tugas daring. Jadi semua anak-anak lebih suka daring. Mainannya juga handphone. Gadget ya. Iya. Motorik skillnya memperhambat. Berarti harus gimana? Miss Zahra kira-kira? Iya, caranya gini, mungkin dikasih waktu tertentu antara menggunakan gadget dan main dengan real object. Iya, betul. Oke, next. Yang berikutnya itu membandingkan perkembangan anak. Ini siblings ya, Miss Zahra ya. Biasanya kalau di rumah ada kakak, aduh kayak kakak dong bisa. Iya. Nah itu bibit-bibit membandingkan anak, Miss Nesya. Bisa menghambat ya, Miss ya. Iya, berarti. anaknya jadi nggak percaya diri gitu. Nah, selanjutnya itu membelikan mainan mewah yang kurang mengasah skill. Motorik halus dan kasarnya jadi terhambat karena mainan-mainan mewah ini. Ya, balik lagi nih, saya lihat beberapa orang tua yang suka membelikan mainan mewah seperti mobil-mobilan, motor-motoran antik. Nah, itu sangat disayangkan nih. Karena kurang mengedukasi ya, Miss Zahra ya. Bisa dibelikan seperti sepeda, itu kan bisa mengasah keterampilan motorik si kecil. Iya, betul. Nah, kurangnya kepercayaan terhadap anak, balik lagi seperti orang tua yang protektif. Nah, saya harap bunda-bunda di sini tidak ya. Tidak ya, Bunda ya. Jadi kita harus percaya nih kepada anak. Anak ini bisa. Kalau kita percaya, pasti anak ini bisa. Iya. Yuk lanjut. Nah, Bunda, ternyata ada loh proses perkembangan motorik halus anak TK. Ada loh, Miss Zahra. Apa ya? Tuh, Bunda? Ada kita cari tahu ya. Kita lihat yuk. Oke. Nah, perkembangan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Nah, ini ibaratnya seperti pakemnya ya, Bunda, yang umumnya sudah bisa dilaksanakan nih, Miss Zahra. Ini adalah pakemnya. Iya, betul. Pakem-pakemnya kira-kira apa aja ya yang bisa perkembangan motorik halus yang biasanya bisa dilakukan nih oleh anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, ada menggunting kertas menjadi 2 bagian. Gitu. Itu termasuk perkembangannya ya, tahapan awalnya. Boleh dikasih digunting, Bunda ya. Tapi tetap diperhatikan ya, pastinya dalam pengawasan orang tua. Selanjutnya apa lagi ya? Kita lihat yuk. Yang kedua, ternyata anak-anak bisa mencuci dan mengelap tangan sendiri, Bunda. Itu sebagai latihan sebagai ya, Miss. motorik halus, dan ini dilaksanakan di mana saja ya, Bunda. Jadi apalagi dengan keadaan seperti ini, betul. Harus cuci tangan terus. Betul, apalagi dengan keadaan corona.
Nah, kemudian ada mengaduk cairan dengan sendok. Wah, ternyata untuk membuat kue seperti itu ya, Miss Zahra, itu ternyata banyak banget loh Bunda fungsinya untuk motorik halus si kecil. Jadi mungkin nanti boleh dicoba nih Bunda untuk berarti bersama si kecil mengaduk cairan dengan sendok atau bermain sains seperti itu ya yang menggunakan. Atau enggak ketika lagi main masak-masakan sama Iya, Bunda. betul, lagi main masak-masakan sama Bunda. Boleh dicoba Bun di rumah. Iya. Oke. Kemudian, ini seperti Montessori, menuang air dari teko. Ternyata itu berfungsi banget loh, Miss Zahra, untuk motorik halus kecil. Jadi nanti anak-anak bisa berhati-hati nih bagaimana caranya ya menuang air dari teko supaya tidak tumpah. Iya, jadi tangan kiri dan kanan harus bekerja sama, Miss. Harus berkoordinasi ya, Iya, bekerja sama. ternyata ada loh anak-anak yang tidak proper memegang gelasnya. Gitu. Jadi kita harus latih Harus dari usia dini. dari usia 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ternyata memegang garpu atau sendok dengan cara menggenggam. Nah, kalau ini masih wajar ya, Zahra. Memang rata-rata Bunda untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, kebanyakan memegangnya masih begini ya, Bunda ya. Masih latihan. Kita lihat umur 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Jadi tidak apa-apa jika nandanya masih memegang sendok atau garpu dengan cara menggenggam. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi nih Bunda, membawa sesuatu dengan penjepit. Nah, mungkin sudah mulai bisa juga nih Miss Zahra ya, kita berlatih dengan menggunakan penjepit, boleh dengan sumpit mungkin, atau dengan iPhone seperti itu ya Bunda. Boleh dilatihan juga menggunakan garpu, Miss. Garpu, betul. Kemudian sumpit ketika makan spaghetti atau mie, ya, buat melatih perkembangan motorik halus anak. Wow, nah ini Bunda. Jadi kalau kita memberikan gambar nih, Miss Zahra, kita memberikan gambar kepada anak, ada kepala badan manusia, tapi itu belum lengkap. Nah, secara otomatis anak-anak itu biasanya akan menambahkan bagian yang kurang lengkap. Ada menambahkan yang kurang lengkap dari tubuh tersebut. Biasanya menambahkan 2 organ tubuh yang sekiranya kok belum ada ya di gambar itu. Ada beberapa pertanyaan sih nih, ini bunda-bunda yang resah, Miss, anaknya ini gambarnya belum bagus nih, kayak stickman gitu. Padahal nggak apa-apa, itu memang perkembangan anak di usia tersebut. 3 sampai 4 tahun masih prosesnya seperti itu, Miss. Stickman itu berarti seperti ini ya, Miss Zahra ya. Yang kepala, garis ke bawah, kaki 2, tangannya 2, masih stickman kayak gitu. Berarti itu wajar ya, Miss Zahra ya? Iya, wajar sekali. Jadi bunda-bunda tidak usah resah. Betul. Kemudian ada, ini nih Bunda penting sekali. Aduh, Miss Zahra, membuka kancing dan melepas ikat pinggang. Biasanya nih Miss Zahra, kalau yang Miss Nancy sering dengar, kadang-kadang ada loh orang tua yang misalnya, aduh buru-buru nih Miss, mau pergi kemana, tapi si A belum bisa mengancing sendiri. Ya udah saya bantu, nggak apa ya Miss. Nah, mungkin mulai sekarang udah mulai boleh Bunda dicoba untuk memberikan kepercayaan supaya anak bisa berlatih ya, Miss Zahra. Nah, ada lagi nih keluh kesahnya juga anak cowok, Miss, kalau pakai celana itu kan susah dicepekin ya. Celananya betul. Nah, itu juga harus dilatih ternyata dari usia 3 sampai 4 tahun. Betul, Bunda. Selanjutnya ada gambar lingkaran tapi bentuknya masih kasar. Jadi bunda-bunda nggak usah bingung lagi. Kok anak saya gambar lingkarannya belum sempurna? Gak apa-apa Bunda, memang itu prosesnya. Lingkarannya masih belum sempurna. Betul. Seperti itu. Nah, Miss Zahra, silakan Miss Zahra. Nah, di sini ada perkembangan motorik halus anak dari usia 5 sampai 6 tahun, Miss. Tahu nggak sih 5 sampai 6 tahun itu di K2, Miss. TKB. TKB ya, bunda-bunda. Nah, yang pertama, anak-anak harus melatih mengikat tali sepatu. Jadi dari usia 5 sampai 6 tahun ini,
Masih banyak sekali anak-anak yang belum bisa mengikat tali sepatu, masih diikatin oleh orang tuanya. Masih Apalagi di dibantu SD ya. nih, Miss. Aduh, masa gitu. kelas 1 belum bisa mengikat tali sepatu. Jadi kita harus latihan dari TKB atau kayak begitu. itu. Atau mungkin dengan cara ketika kegiatan-kegiatan di sekolah juga bisa ya, Miss, ya, misalnya. Kita punya, Miss. Wah, sebentar, Bunda. Kita punya. Boleh. Wah, seperti ini. Iya. Jadi kalau di sekolah itu biasanya missnya itu sudah menyediakan art and craft yang untuk melatih mengikat tali sepatu, Miss. Seperti ini. Nah, bunda-bunda bisa ya membuat ini di rumah buat melatih anak-anaknya. Iya, melatih kemampuan motorik halusnya. Yuk. Nah, yang selanjutnya memasukkan surat ke dalam amplop. Jadi kan amplop itu tips ya, Miss, ya. Jadi susah sekali anak-anak memasukkan surat ke dalam amplop. Langkah baiknya latihan dulu dari sekarang gitu. Jadi biar masuknya bisa proper, jadi pas gitu, Miss. Atau mungkin bisa juga, Miss Zara, misalnya buku sekolah ya. Buku sekolah dimasukkan ke dalam tas, disusun sendiri. Iya. Boleh buku sekolah dimasukkan ke dalam tas sekolahnya sendiri. Jadi Bunda tidak usah khawatir lagi harus menyiapkan apa-apa untuk anak-anak. Sebenarnya buat melatih juga nih, Miss. Next. Oke, selanjutnya itu menulis selai di atas roti. Seru banget kegiatannya. Jadi kegiatan di pagi hari sebenarnya bisa loh dibantu oleh anak-anak, Bunda. Itu buat perkembangan motorik halus anak juga. Jadi latihan juga sebenarnya, Miss. Membuat roti sendiri, membantu Bunda memasak. Mengoleskan mentega. Ya, betul. Wah, banyak ya, Miss, ternyata. Sebenarnya dari rumah juga sudah bisa mengembangkan motorik halusnya. Oke, selanjutnya ada membentuk berbagai objek dengan tanah liat nih. Nah, biasanya selain tanah liat, anak-anak suka menggunakan Play-Doh sebagai pengganti tanah liat itu, atau enggak plastisi, lilin. Nah, mereka buat bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, itu sudah melatih perkembangan motorik halus anak, apalagi jari-jari mereka ini harus latihan ini. Memilih Play-Doh ya, misalnya memilih juga meremas Play-Doh. Bisa menambah kreativitas juga ya, misalnya bisa membentuk misalnya hewan atau bentuk bunga dan lain-lain. Jadi Bunda, yuk kita sediakan mainan yang edukasi. Iya, betul, permainan edukasi ya, Bunda. Oke, untuk 5-6 tahun ini mencuci muka dan mengeringkan muka itu belajar untuk tidak membasahi baju, Miss. Gitu. Beda dengan usia 3-4 tahun. Kalau 3-4 tahun cuci muka, cuci tangan masih basah semua. Kalau 5-6 tahun belajar untuk tidak terkena baju, melipat bajunya biar tidak basah. Iya. Ini adalah pakem-pakem ya, Miss ya Bunda-bunda. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah memasukkan benang ke dalam lubang jarum, Miss. Jadi, latihan memasukkan benang atau mote-mote itu ke dalam benang, itu adalah latihan motorik halus ya. Karena dia harus berkoordinasi ya, antara fokus mata dengan pergerakan tangannya. Iya, tangan kanan dan tangan kiri harus bekerja sama, memasukkan benang, memasukkan biji-bijian, itu harus dan itu bisa melatih fokusnya anak loh, Miss. Ternyata banyak ya, Miss, ya, manfaat-manfaat dibandingkan mainan-mainan mewah yang lainnya ternyata. Nah, apa sih yang akan terjadi nih, Bunda, kalau ternyata motorik halus anak tidak terstimulasi dengan baik? Apa ya, Miss Zahra? Tahu nggak sih, Bun, kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat yuk. Coba kita cari tahu ya, Bunda. Ya. Ternyata si kecil itu anak-anak akan menjadi mudah marah dan bersedih, Bunda. Saya pernah lihat nih. Oh iya, Miss Zahra. Biasanya tuh kalau di mall-mall. Kenapa? Anak-anak nangis-nangis muter-muter, Bunda-bunda gimana? Pernah merasakan keresahan yang sama? Aduh. Nah, jadi itu juga termasuk ya, Miss ya? Iya.
karena mudah marah dan sedih itu karena motorik halusnya kurang ditingkatkan nih Bunda. Jadi harus dilatih Harus dari dilatih lagi. usia dini. Betul. Kemudian apalagi ya? Oh, ternyata ini nih Miss Zahra. Biasanya kita sering beberapa kali menemui. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak dapat menggenggam benda dengan baik. Jadi kadang Bunda mungkin suka melihat misalnya, aduh kok anak saya ceroboh ya Miss, kok sering kesandung, sering pegang gelas jatuh. Nah itu ternyata Bunda sama Miss Zahra nih ternyata anak-anak itu kurang koordinasi antara gerak mata dan tangannya. Oh gitu Iya, jadi ternyata kalau anak kita sering tersandung atau misalnya memegang sesuatu kok tiba-tiba lepas ya atau ceroboh dan lain hal, ternyata itu karena motorik halusnya kurang ditingkatkan. Oh, jadi kita harus latihan juga nih anak-anak menggenggam sesuatu memindahkan sesuatu. Betul, memindahkan sesuatu, misalnya memindahkan air dari botol ke botol dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bunda. Ternyata jika motorik halus tidak terstimulasi dengan baik itu bisa menyebabkan anak speech delay. Nah, kenapa ya Miss Zahra kok kaitannya sama speech delay agak serem nih? Nah, karena kalau speech delay itu kan berkaitan ya dengan antara otak dengan pergerakan mulut kita ya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau motorik halusnya kurang distimulasi itu bisa berakibat juga ke otak dan itu bisa mengakibatkan kepada kesulitan menggerakkan mulut atau berbicara, speech delay seperti itu. Gitu. Jadi kenapa penting banget nih untuk di rumah untuk melatih motorik halus kecil. Saya juga baru tahu nih, ternyata bisa mengakibatkan speech delay. Oh, ternyata. Kayak juga ya Miss ya. Berarti harus terus dilatih nih motorik halus kecil. Nah, satu lagi, ada lagi nih Bunda, ternyata anak jadi kesulitan belajarnya. Misalnya, aduh kenapa ya si A kalau belajar sebentar nih kok maunya udahan. Atau misalnya, udah mah, udah aku belajar udah. Nah, kesulitan belajar seperti itu bisa jadi karena anak belum terstimulasi dengan baik motorik halusnya. Jadi dia merasa kesulitan belajar karena ada kaitannya Miss Zahra. Motorik halus itu bisa meningkatkan kecerdasan anak loh. Wah, ternyata bagus sekali ya Miss ya untuk melatih motorik halus ini. Dan tahu nggak sih Miss, gangguan-gangguan ini tuh bisa terbawa loh sampai dewasa. Oh iya, aduh bahaya sekali ya ternyata. Nah kita lihat yuk apa saja gangguannya. Ya Bunda, kita coba perhatikan ya Bunda ya. Nah kita bisa lihat nih, misalkan kakak-kakak yang perbedaan si kakak sama si adik, kira-kira si kakak ada nggak ya hal-hal yang menghindari kegiatan olahraga? Misalnya lari atletik atau lain-lain. Misalkan kayak olahraga apa, zumba atau olahraga senam bersama. Aku nggak mau capek. Ternyata itu juga termasuk yang gangguan dari yang tidak distimulasi dari usia dini tersebut nih. Selanjutnya juga bisa belajar dengan baik hanya dengan privat. Aduh, ketika SMP, SMA nggak bisa fokus belajar, ternyata bisanya cuma privat ya karena itu dari usia dini tidak distimulasi dengan baik. Iya betul. Yuk lanjut. Nah, kesulitan melakukan pekerjaan mendasar seperti melipat pakaian tidak bisa, apalagi yang mengelap meja tidak bisa. Nah, itu harus diperhatikan bunda-bunda. Ternyata dari kecil tuh harus kita stimulasi melakukan kegiatan rumah bersama-sama biar memperkaya motorik halusnya, mengembangkan motorik halusnya. Selain itu ada ceroboh dan sering tersandung atau terjatuh seperti yang tadi Bapak sama Miss Nisha ya. Ternyata terbawa sampai dewasa. Iya, betul. Kenapa ya? Kira-kira kita refleksi diri deh. Aduh, kayaknya saya sering tersandung dan ternyata dari usia dini kita tidak distimulasi dengan baik. Gitu. Ada gerakan yang tidak terkoordinasi mata ternyata. Oh, mungkin seperti ketika berbicara dia tidak fokus dalam bicaranya. Tidak eye contact nih. Tidak eye contact. Jadi matanya suka lari-lari gitu.
bahaya sekali ternyata ya, Miss ya. Nah, selanjutnya ada kesulitan membuat perencanaan atau mengeluarkan ide gagasannya. Ketika meeting nih Bun, ketika sudah dewasa atau SMP, SD itu ditanya, kamu ada ide apa nih? Nah, dia kebingungan gitu. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya harus dilatih itu. Motorik halusnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah tidak sensitif terhadap sinyal nonverbal. Nah, kayaknya kemarin Miss Nesa cerita ya, ada contohnya tuh apa tuh Miss? Jadi kalau sinyal nonverbal itu misalnya contohnya nih, misalnya verbal itu kan berarti yang bicara ya Bunda Zara. Kalau nonverbal itu berarti dari mimik wajah atau gestur tubuh. Jadi ketika ada temennya si anak ini marah atau misalnya bersedih, biasanya anak yang gitu ya? Iya, kalau anak yang kurang stimulasi motorik halusnya itu biasanya suka nggak ngeh gitu loh, suka tahu kalau ternyata temennya itu lagi bersedih atau lagi marah, jadi tidak ada rasa meresapi ya, jadi seperti tidak tahu emosinya belum dapat, nggak ada empati ya Miss ya. Oh, jadi ini bahaya sekali nih Bun. Jadi usia dari dini kita harus latihan. Ya, kita harus menstimulasi motorik halus anak kita. Iya, betul. Nah, Bunda, ternyata ada hubungan antara seni dan motorik halus yang terstimulus dengan baik. Apa aja tuh, Miss? Apa aja ya? Kita lihat yuk. Nah, yang pertama, ada gambar. Nah, dengan menggambar ini, anak bisa mengekspresikan perasaan dan mengembangkan idenya. Dan ada juga nih, jadi ternyata si jurnal menggambar ini loh untuk melatih emosional anak. Jadi ketika anak sedang marah atau bersedih, bisa tuh sebagai peluruhan emosi dengan menggambar ini. Jadi anak-anak bisa ceritakan gambarnya tersebut ya Miss ya. Jadi kalau anaknya udah bete, itu kasih kertas aja nih. Boleh nih kamu gambar perasaan kamu. Jadi Bunda nggak usah khawatir. Anaknya bete atau sedih. Iya, kita kasih kertas atau pensil atau krayon biar dia ekspresikan perasaannya dari menggambar. Selanjutnya, nah ternyata nih Bunda, otak anak-anak itu dapat tersimulasi dengan baik melalui suara, gerakan, dan ukuran. Misalnya ketika anak menyenangi kegiatan senam atau menyanyi seperti itu bisa ternyata itu dapat menstimulus motorik halus juga. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya kira-kira? Ya, kita lihat ya. Ini dia kaitannya. Ini bagus sekali nih. Jadi kalau kita membiasakan motorik halus pada anak kita, itu dapat stimulasi otaknya nih dari dia kecil. Contohnya, misalnya Bunda pengen banget supaya, aku pengen nih anak aku punya ingatan jangka panjang. Nah, atau aku pengen anakku bisa konsentrasi kalau guru nerangin cepet tangkepnya. Nah, lebih panjang seperti itu. Nah, itu berarti bisa dilatih lagi tuh Bunda motorik halusnya. Ya. Selanjutnya, ternyata dengan menstimulasi motorik halus itu bisa membantu anak-anak dalam bidang kognitifnya loh Bunda, dalam kemampuan membaca, matematik, dan sains. Kok bisa gitu ya? Karena ternyata stimulasi dengan baik itu akan terstimulasi dengan otak, dan otak akan mengalirkan energi yang positif. Itu bisa membantu si kecil Bunda untuk dalam kegiatan belajar. Oh gitu. Ilmu baru ya Miss ternyata. Yuk lanjut yuk. Dan yang pastinya motorik halus ini bisa meningkatkan keterampilan sosialnya nih. Ini bagus banget. Bagus banget seperti yang tadi sudah Miss Zara dan Miss Nesya informasikan. Jadi karena sebagian besar di dunia ini ya Bunda, kita pasti akan dengan life skill yang ketiga. Nah, that's why kenapa penting banget nih motorik halus supaya meningkatkan keterampilan sosialnya. Misalnya mencuci piring atau misalnya membersihkan mainannya, merapikan mainannya, dan lain-lain. Life skill-nya ya Miss ya ternyata ya.
Nah, ternyata Bunda, kegiatan seni rupa dapat meningkatkan motorik anak. Mau tahu nggak sih Bun, apa saja kegiatan seni rupa yang bisa meningkatkan motorik halusnya? Nah, apa Kita ya, lihat Miss yuk. Zahra? Nah, yang pertama itu kegiatan mewarnai, Miss. Oke. Anak-anak pasti seneng banget ya, Iya, Miss Zahra. cuma kadang anak-anak suka capek karena kebanyakan ruangnya, bidangnya. Jadi bunda-bunda kalau ingin menstimulasi anak untuk mewarnai itu disesuaikan dengan umurnya gitu. Nah, yang kedua adalah finger painting. Nah, ini kan pakai jari-jari, Miss. Oke. Jadi anak-anak harus dibiasakan jari-jarinya ini digunakan. Apalagi anak-anak ada beberapa anak nih yang jijik nih sama lem, sama tinta kalau jari-jari mereka kotor. Jadi sebaiknya gimana, Miss Zahra? Ya harus kita stimulasi. Tetap harus ya, Miss Zahra ya. Walaupun dia nggak mau pakai lem colek atau seperti itu. Jadi harus latihan, Miss. Nah, yang ketiga adalah membentuk beragam objek sederhana dari bahan lunak seperti kita bahas tadi. Jadi anak-anak ini memang harus di kegiatan seni rupa menggunakan Play-Doh atau apa tadi plastisin, tanah liat. Selanjutnya ada merobek. Wow. Nah, simple, ini ya simple sekali. Banget. Jadi bunda-bunda jangan dimarahi ya kalau anak-anaknya suka merobek. Itu mereka sedang latihan motorik halusnya, Miss. Gitu. Mungkin bisa difasilitasin ya, Miss Zahra, diberikan kertas bekas seperti itu supaya anak bisa berlatih merobek. Saya waktu itu pernah punya pengalaman, Miss. Ada anak murid yang tidak bisa merobek. Wah, ini jadi saya kasih kertas aja yang banyak biar dia robek-robek gitu. Jadi seneng ya, Miss ya. Iya, anak-anaknya malah seneng gitu. Walaupun kotor sih, tapi nggak masalah. Harus belajar tanggung jawab juga anak-anak. Oke, selanjutnya itu merekatkan kertas menggunakan lem, sama seperti finger painting, Miss. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah menggunting. Nah, kalau menggunting ini anak-anak harus latihan seperti dari 3 sampai 4 tahun tadi. Jadi kegiatan seni rupa juga menggunting adalah meningkatkan motorik halus. Tentunya dengan pendampingan orang dewasa ya, Iya, Miss betul. Zahra ya. Jadi memang harus ada pendampingan dulu nih. Kita tidak bisa langsung lepas. Bahaya nanti. Bisa rambutnya yang digunting. Gitu. Yuk lanjut. Oke, ada kegiatan meronce dan menganyam. Nah, yang paling susah itu menganyam loh, Miss. Jadi, kegiatan menganyam itu anak-anak memasukkan kertas. Ini memang butuh kesabaran dan kefokusan. Jadi koordinasi mata dan tangan harus bekerja sama dengan baik. Dan ini harus dilatih juga, Miss. Yang selanjutnya ini melipat dan menggambar. Jadi kegiatan seni rupa melipat itu sangat baik juga, Miss. Seperti membuat perahu dari origami, bunga, dan banyak lagi. Jadi kegiatan melipat ini sangat bagus buat anak-anak. Bisa juga selain origami, kita libatkan anak-anak untuk melipat pakaian. Betul. Oke. Selanjutnya yang pasti adalah menggambar ya. Sekarang setiap anak ini. Ya. Yuk lanjut. Nah, Bunda, ada unsur-unsur karya seni rupa loh untuk anak usia dini. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama apa, Miss? Yang pertama ada titik. Jadi anak usia dini ini belajarnya dari titik-titik, Miss. Menebalkan titik-titik gitu. Iya. Kemudian yang kedua ada bentuk nih, Bunda. Nah, tahu nggak sih, Bunda, kalau anak-anak usia dini itu menggambarnya dari bentuk dasar, seperti segitiga, square, lingkaran. Terus, tapi yang paling susah ternyata star, Miss. Star. Bintang itu kan susah ya, jadi latihan dulu. Gitu. Boleh diajarkan dimulai dari titik, gitu. Yang selanjutnya apa ya, Miss? Selanjutnya ada tekstur. Tekstur. Jadi halus, kasar. Kan gitu ya, dari jemari anak-anak kan bisa merasakan sensori seperti itu. Iya, betul.
Kemudian ada garis. Nah, garis-garis itu banyak versinya, Miss. Seperti wave, ombak, garis lurus, horizontal, dan zigzag itu juga termasuk garis. Oh, ternyata itu penting ya, Miss Zahra. Iya, kita harus memperkenalkan kepada anak-anak macam-macam garis juga, Miss. Oke. Nah, kalau ini pasti semua anak sudah tahu nih, Bunda, warna. Warna. Ya, karena pasti setiap anak kan lebih terstimulasi dengan baik ketika melihat warna yang terang ya, Bunda, yang cerah-cerah. Gitu. Jadi kita juga harus stimulasi memperkenalkan warna-warna juga, Miss. Kemudian cahaya juga ya, Miss. Oh, cahaya. Jadi anak-anak bisa menggambar dari cahaya, Miss. Mengikuti bayangan ya? Iya, mengikuti bayangan. Aktif juga ya. Nah, ini ada contoh-contoh gambar bagaimana cara menggambar semangka dari bentuk sederhana nih, Bunda, hanya dari bentuk segitiga dan lingkaran. Kita lihat bareng-bareng ya, Bunda. Ya. Kita lihat. Segitiga. Nah, semangkanya itu semangka yang sudah dipotong. Jadi ini mau gambar semangka ya? Iya, waktu itu saya membuat tutorial, Miss. Tutorial. Tiga. Buat anak usia dini menggambar dari bentuk dasar segitiga dan setengah lingkaran. Jadi diawali dari titik-titik dulu. Biji. Pasti 3 titik mereka membuat garis. Ya. 3. Jadi ternyata nggak perlu yang rumit-rumit ya, Miss Zahra, untuk membuat suatu menggambarkan suatu objek itu ternyata dari hal-hal yang simpel aja, dari bentuk geometri ya. Kalian sudah bisa kan? Nah, setelah itu kita akan mewarnainya menggunakan cat air. Zahra menggunakan ini ada juga triknya, Miss. Kalau menggunakan cat air itu tidak boleh kita harus hati-hati juga. Jadi untuk anak-anak tuh suka merobek kertas ketika melukis, Miss. Karena volume air di ujung kuas itu terlalu banyak. Jadi kita harus ajari juga kalau menggunakan brush itu harus seperti klitik-klitik gitu. Jadi tidak terlalu menekan ya, iya, Miss, ya, betul. Jadi agar tidak merobek kertasnya. Boleh diajari bunda-bunda menggunakan kuas itu dari tangannya dulu. Kalau dia merasa geli, memang seperti itu. Jadi menguaskan jarinya atau tangannya dengan brushnya, Miss. Itu bagus banget untuk melatih anak agar ketika melukis tidak robek. Dan kaitannya ada motorik halusnya juga ya, Miss Zahra. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada apa ya, Miss? Nah, ini ada bentuk kreasi sederhana nih, Bunda, untuk anak usia ini. Boleh kita lihat nih. Ceritanya membuat sapi. Oh. Ini domba, Miss. Domba sama dia untuk membuat domba. Nah, jadi nanti anak-anak boleh menempelkan kapasnya atau nanti boleh juga diberikan warna ya. Iya, betul. Jadi di belakangnya ini dikasih solatip ya, Miss, ya, atau double tip. Terus anak-anak bisa menggunakan kapas. Ini bisa buat untuk 2 tahun sampai 3 tahun atau 4 tahun. Cocok banget nih buat preschool, Miss. Iya, kegiatan preschool. Nah, kemudian, ini ada juga nih, Bunda, tadi yang sudah dijelaskan Miss Zahra dan saya, kalau ternyata kegiatan jahit-menjahit, meronce itu bagus sekali untuk anak-anak. Jadi Bunda boleh banget kalau ada kardus bekas ya, Miss Zahra, ya. Betul. Nanti mungkin boleh dibantu di bolong. Kita punya contohnya. Oh, ada contohnya. Sebentar ya, Bunda. Kita sambil kasih lihat juga ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita tidak menggunakan, kalau kita tidak menggunakan karton atau kardus, kita bisa menggunakan kertas dikasih pembolong, Bunda. Kemudian dikasih pita. Seperti ini, Bun. Ya, kelihatan ya. Jadi anak-anak bisa memasukkan pitanya itu ke dalam lubang-lubangnya nih, Bunda. Bisa latihan seperti ini, Bun. Ini koordinasi mata, tangan, bekerja sama dengan baik. Jadi tidak usah mahal-mahal nih sebenarnya. Dari di rumah aja sudah bisa melatih motorik halusnya. Iya, dengan benda yang ada di rumah, kita sudah bisa gunakan. Seperti misalnya
kertas kosong mungkin ya misalnya, Iya, atau betul. kertas bekas, boleh banget nanti anak-anak boleh merobek atau mungkin membuat bulatan ya, Ya. Zahra, meremas. Meremas-remas kertas juga melatih Iya, juga ya. sampai itu melatih. Nah, ada lagi nih Bunda, yuk Mams kita kenalan sama siapa ya? Ada yang tahu kenalan sama siapa? Kayaknya bunda-bunda juga udah tahu sih, Miss. Yuk kita lihat. Wah, ada kakak-kakak artis terkenal. Wow. Ini era zaman saya. Zaman sama... saya juga. Oke. Gimana ya, zaman bunda-bunda juga ya? Iya. Oke, di sini ada siapa? Siapa ya? Oke. Wah, pasti Bunda semuanya udah tahu nih ada public figure yang bernama Sherina Munaf. Wah, dari kecil juga sudah terlihat bakatnya nih. Bakatnya jago, bisa main piano, Wah. bisa menyanyi. Ternyata nih Bun, selain Sherina Munaf itu senang menyanyi dan memainkan piano, alat musik dan lain-lain, Sherina Munaf itu nih Miss Zahra juga senang loh dengan hal-hal yang berkaitan motorik halus. Jadi Sherina Munaf senang memamerkan hasil gambarannya. Dan kemudian ada Ariel Peter Pan. Ternyata selain menyanyi, Ariel itu bisa melukis juga. Oke. Nah, kemudian ada Jesselyn Christabel Wijaya. Wah, Miss Nesya tahu nggak ini siapa? Siapa ya? Jadi Betul. dia adalah anak-anak anak Indonesia yang terkenal nih Miss di Sydney. Jadi dia itu dari kecil umur 3 tahun itu sudah terbiasa memperkenalkan, sudah tahu apa warna-warna Miss. Jadi orang tuanya sudah stimulasi dari usia 3 tahun ternyata. Dan beliau juga sudah pameran di sana di Sydney gitu. Selanjutnya ada Torres dari Yogyakarta gitu. Nah, Bunda langsung ke Q&A ya. Iya. Karena Oke, boleh langsung ke Q&A. Nah, kita sampai di Q&A. Nah, kita lihat pertanyaan-pertanyaan Bunda. Ya boleh nih Bunda, kalau ada pertanyaan tentang yang tadi mungkin kita sudah sharing atau mungkin ada yang belum kita share, boleh ditanyakan Bunda. Oke. Masih. Bunda-bunda yang mau bertanya boleh diangkat tangan. Nanti host kami akan memilih salah satu Bunda dan bisa join. Silakan Bunda, jika ada pertanyaan boleh angkat tangannya. Mungkin sambil menunggu kita boleh memperlihatkan. Kita perlihatkan ya. Iya, Sambil menunggu nih Bunda-bunda mungkin sedang, aduh pertanyaannya apa ya? Nah, ini ada hasil karya yang bisa melatih motorik halusnya, Bunda-bunda. Jadi menempel biji-bijian juga. Ternyata bisa motorik halus. Oke, kemudian ada apa lagi ya, Miss? Kita lihat lagi yuk. Nah, kemudian ada, Nah, ini adalah saya buat Bunda, buat anak-anak latihan mengikat. Kita bisa di Zoom. Nah, jadi ini anak-anak bisa latihan mengikat Bunda. Jadi ini juga bisa dihapus, ya, menggunakan penghapus tisu basah. Ya, ini bisa menggunakan tisu basah. Anak-anak bisa menggambar wajahnya sendiri, gitu. Ini saya laminating Miss Nesya. Gitu. Jadi di kepalanya juga saya buat lubang-lubang dari pembolong ya, menggunakan pembolong. Anak-anak bisa masukkan tali, bisa seolah-olah seperti rambut. Ya, anak-anak bisa latihan mengepang rambut. Banget buat anak girls, buat girls. Ya. Mungkin bisa juga rambutnya di. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Miss. Oh, ini bagus sekali pertanyaan Bunda Sophia. Oke. Bunda pertanyaannya. Pertanyaan adalah bagaimana pemakaian alat mewarnai, mana stepnya? Oke. Jadi stepnya boleh di
spotlight Bunda Sophia. Oke. Jadi Bunda Sophia, untuk anak usia dini sampai 4 tahun disarankan tidak menggunakan yang airnya itu yang seperti odol. Oh iya. Jangan dulu Bunda, kita menggunakannya seperti ini. Aduh, ini saya sudah sering dipakai Bun, jadi sudah luar biasa warnanya. Ini color cake namanya. Seperti ini Bunda, bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi anak-anak bisa dari air. Sebentar saya sepertinya ada air. Oke. Nah. Oke, nah Bunda-Bunda untuk asnya itu menggunakan yang seperti ini dulu ya Bunda. Kemudian kuasnya ini di ujungnya harus dibasahi dulu. Dan disiapkan tisu juga atau wadah buat melukis. Jadi ini jangan terlalu basah. Kemudian dibasuh seperti ini. Ini karena cat air, jadi diusahakan menggunakannya kertas yang bagus untuk cat air, gitu ya. Karena kertas HVS atau buku sketsa itu bukan buat cat air nih, gitu. Jadi bisa seperti ini kita warnai. Seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan yang tipe seperti ini ya Bunda, kalau cat air untuk cat untuk anak-anak. Tapi ketika untuk umur sudah lumayan mahir, boleh menggunakan yang seperti odol atau gitu, seperti odol itu bisa. Tapi harus dilatih juga dengan mentornya. Betul. Gitu. Mungkin mau sedikit menambahkan juga Miss Zahra. Apa tuh, Miss? Jadi untuk alat mewarna itu juga biasanya kita ini ya Bunda, ada pensil warna sama krayon ya Bunda kan. Biasanya kalau untuk pensil warna atau krayon mungkin ada juga ya Bunda anak-anak yang memegangnya masih menggenggam seperti ini, atau misalnya masih keluarga ya. Mungkin nanti boleh kita stimulasi motivasi terus sih Bunda. Intinya kita motivasi terus bagaimana sih cara memegang tripod, cara memegang yang warna betul tuh. Oh ternyata seperti ini ya untuk jarinya. Namun kembali lagi Bunda, yang kita sesuaikan dengan perkembangan si kecil. Jadi kalau misalnya sampai umur mungkin 5 tahun, 6 tahun masih seperti itu tidak apa-apa Bunda, menurut penelitian yang kami baca. Namun jika sudah lebih dari 7 tahun itu sudah harus untuk dilatih lebih baik lagi Bunda. Oke, Miss Nisha, ternyata di info nih untuk Bunda-Bunda boleh dinyalakan videonya semua. Kameranya ya? Iya, kameranya karena kita akan record nih. Kita foto juga nih sama Bunda-Bunda. Ternyata juga ada Ayah, wah luar biasa. Terima kasih Ayah Hardian Asto sudah bergabung, luar biasa. Oke. Miss, sorry. Miss, terkait pertanyaan saya, ya terima kasih sih tadi sudah menyampaikan step-stepnya. Cuma maksud saya gini, penyesuaian. Boleh, yuk kita pin Bunda Daisa. Boleh kita pin Bunda Daisa? Silakan. Iya, kita spot Bunda Daisa ya. Ya, Kita say hai dulu sama Bunda Daisa. Hai Bunda. Halo, Miss. Waalaikumsalam. Student teacher. Silakan Bunda. Miss, sepertinya tadi Bunda Sophia belum selesai. Kayaknya masih ada yang mau ditanya. Dipersilahkan dulu mungkin ya, Miss. Oh, ya, mohon maaf Bunda. Kita ke Bunda Sophia. Nanti kita lanjutkan dengan Bunda Daisa ya. Oke, siap. Silakan. Terima kasih Ami. Tidak terdengar ya. Iya, maaf maksudnya kalau pemakaian cat air terus dan krayon, penyesuaian usianya gitu loh, Miss. Maksudnya apa? Kayak krayon itu cocoknya usia berapa sampai berapa? Terus kalau misalnya cat air, krayon, pensil warna dan cat air seperti itu. Oke, sebenarnya Bunda, untuk usia 2 tahun itu sudah diperkenalkan krayon, hanya saja itu harus ada dampingan orang tua gitu. Dan untuk menggunakan cat seperti ini juga sudah bisa di usia sampai seterusnya, tapi harus balik lagi
ada dampingan orang tua dan orang dewasa. Hanya saja seperti yang masih di botol seperti ini, Bun. Nah, ini untuk 2 tahun, 3 tahun, ini masih harus hati-hati nih. Jadi kita kenalin yang seperti ini dulu, gitu. Betul. Karena ini cair. Ini Asturo ya, Miss, Iya, ya, takutnya nanti keminum nih. Betul. Dan yang Iya. udah-udah Asturo ini rata-rata ini Bunda nempel di meja, kadang sulit untuk dihilangkan si cat Asturo ini. Jadi sebaiknya mungkin disediakan material yang aman, Bunda ya. Iya, gitu. Ya, Bunda. Bagaimana Bunda Sophia? Sudah Ya, jelas. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Bunda Daisa, kita balik lagi ke Bunda Daisa. Bunda Daisa mau ngasih tips nih kayaknya. Wah, boleh Ya, banget. Miss. Sedikit Boleh, sharing Miss. ya. Terima kasih. Suaranya. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Hai Bunda. Waalaikumsalam. Jadi memang beda ya, Miss, ketika kita sekolah di sekolah dengan sekolah di rumah itu kan beda sekali ya. Perkembangan motorik anak biasanya kan Miss yang semuanya menyiapkan dari peralatan, kemudian caranya seperti apa. Miss lah pokoknya kita menyerahkannya ke Miss di sekolah. Tapi ketika di rumah orang tua otomatis harus lebih kreatif, lebih rajin untuk mengencourage anaknya supaya bisa lebih aktif seperti itu. Nah, ini sedikit sharing dari saya. Jadi sebelum pandemi pun saya sudah menerapkan ini kepada anak-anak. Jadi kebetulan di sekolahnya yang dahulu art and craft itu jadi kayak makanan sehari-harinya dulu gitu. Sebelum mereka belajar subjek yang lain gitu. Nah, makanya setiap hari pasti ada art and craft yang mereka buat. Nah, pengaruh sibling ini saya sharing ke bunda-bunda dan ayah semuanya. Pengaruh sibling itu sangat penting dan sangat terasa. Kalau misalnya siblingnya suka art, suka bikin sesuatu, pasti adiknya juga ikut ke bawah. Biasanya seperti itu. Nah, kebetulan anak yang pertama ini suka art. Jadi anak saya yang kedua sukanya lebih ke gerak. Nah, tetapi melihat kakaknya suka berkreasi dan lain-lain, dia juga jadi keikutan gitu. Nah, ini juga terkait sama pertanyaannya Bunda Sophia tadi. Memang kita harus menyiapkan alat-alat painting, mewarnai yang cocok untuk usianya mereka. Nah, selama ini saya sama dengan Miss menyiapkan pale ya, painting pale itu ya, kemudian krayon, pensil warna, dan juga ini Miss, misalnya mau finger painting kan pakai yang ini ya. Nah, itu juga harus, tapi memang harus diarahkan anaknya, harus membuat apa, seperti apa gitu. Nah, cara yang kedua itu memang benar seperti yang Miss tadi paparkan itu adalah membuat gelang dari manik, kemudian membuat sesuatu prakarya dari bahan-bahan alam seperti ranting, daun, dan lain-lain. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pratiwi School. Jadi dari selama kita pandemi ini, metode pembelajarannya juga tetap menerapkan untuk perkembangan motorik halus. Nah, kemarin kebetulan kelasnya Daisa ini kan dibimbing oleh Miss Eres dan Miss Salma. Kemarin sudah mulai itu Miss, menuangkan air dari dalam botol ke gelas, kemudian yang dari gelas dihisap sponge untuk dipindahkan kembali ke gelas. Nah, itu kan melatih meskipun masih berceceran kemana-mana misalnya airnya, tapi mereka sudah bisa, oh ini jangan sampai basah mejanya, sudah bisa punya tanggung jawab untuk membersihkan. Kemudian selama SFH itu juga anak-anak kan diberi tugas pagi untuk seperti melipat selimut, merapikan tempat tidur, itu kan juga latihan untuk mereka. Nah, tadi ada Miss yang Miss kemukakan, jangan sampai basah bajunya ketika mencuci muka. Nah, itu saya terapkan bunda-bunda untuk setiap hari mengambil wudhu. Misalnya anak-anak sholat, itu kita terapkan dengan ngambil wudhu. Pertamanya memang kalau yang dulu-dulu masih basah, tapi karena sering 5 kali sehari dalam
dalam sehari 5 kali wudhu gitu, jadinya lama kelamaan jadi terbiasa. Itu yang saya terapkan. Ya, kemudian memang motorik halus ini bisa kelihatan Miss ketika saya melihat cara dia memegang gunting, memegang pensil, memegang kuas, kemudian dalam beberapa bulan itu saya pasti terima beberapa surat dari anak. Nah, untuk hari-hari yang spesial dia sudah bisa memasukkan ke dalam amplop. Nah, itu mungkin bunda-bunda dan ayah mungkin bisa menerapkan, misalnya ketika ulang tahun kasih surat, masukkan ke dalam amplop, atau hari-hari istimewa lainnya yang mungkin hari perayaan agama atau apa, buat surat, buat gambar dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa diterapkan di rumah. Sejauh ini itu yang bisa saya share, Miss ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Daisa. Tipsnya sangat bagus Bunda Daisa. Sudah sharing sama kita semua, apalagi sama bunda-bunda yang lain nih. Ternyata Bunda Daisa sudah menerapkan untuk meningkatkan motorik halus anak di rumah. Dalam life skill. Iya, ternyata sebenarnya nggak usah bingung-bingung Bunda, nggak usah mainan apa gitu ya. Jadi memang udah kegiatan di rumah itu sudah meningkatkan motorik. Iya, secara langsung hubungan sama mereka. Terima kasih Bunda Daisa. Luar biasa. Kita lanjut. Pertanyaannya, ada yang mau bertanya? Kira-kira Bunda atau Ayah? Atau sharing? Boleh Bunda Ini aku kalau ke aku gini iya. Boleh di yang lain? Oke, wait a minute. Oke, sebentar. Kita lihat. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oh, Bunda Shena. Hai Bunda Shena. Terima kasih Bunda sudah mengikuti Talk to the Teachers ini ya. Sama-sama Miss. Miss, kalau dari aku cuma mau bertanya kalau untuk anak-anak itu kan SFH ini kan rasa percaya dirinya kurang ya Miss ya. Maksudnya kalau anakku kan Shena udah gitu mau IL, aku kepengen tuh dia ikut SFH itu sendiri gitu, aku lepas gitu. Tapi kayaknya selama ini aku agak lepas sedikit, dia masih manggil gitu. Ini apa Minda? Aku nggak tahu Missnya bicara apa gitu kan. Sedangkan aku pikir aku mau ajarin dia nih, kira-kira dia bakalan percaya diri nggak kalau aku tinggal gitu kan ya Miss ya. Aku pengen tahu tipsnya itu kayak gimana sih Miss biar dia itu pede gitu. Terus biasanya kan kalau SFH itu kan nggak bisa, Missnya nggak bisa tanya satu-satu gitu ya, beberapa anak saja. Sedangkan dia kadang kalau nggak ditanya suka, kok Miss nggak tanya aku sih gitu, dia jadinya bad mood gitu, nggak mau lanjut lagi gitu. Nah, sedangkan aku pengen pengen aku tinggal gitu. Gimana sih dia bisa nggak sih kalau aku tinggal gitu? Bisa ngikutin pelajaran nggak sih kalau aku tinggal gitu? Nah, aku pengen tahu gimana sih Miss caranya biar dia percaya diri sendiri, online sendiri, dan dia mau ngomong gitu. Zaina kan malu kayaknya kalau nggak disebut namanya dia nggak akan bicara gitu. Itu aku mau tahu triknya gimana ya Miss ya. Itu aja yang aku tanyain. Oke, terima kasih Bunda Shena. Pertanyaannya ini juga sangat menarik nih. Jadi sebenarnya Bunda, usia TK ini masih butuh dampingan orang tua gitu, dampingan orang dewasa ataupun kakak ataupun yang ada di rumah gitu. Jadi kita belum bisa melepas begitu saja seperti anak IL pada umumnya. Tapi boleh bunda-bunda yang lain yang punya trik dan tips kira-kira ada? Iya, mungkin mau sharing. Mau sharing gimana nih tipsnya? Tapi kalau ini seperti apa? Kalau misalkan anaknya masih belum percaya diri, boleh Bun kita kasih masukan atau motivasi sih Bunda. Motivasi. Sebenarnya lebih ke kita memberikan motivasi Bunda. Jadi lebih ditanya nih, kita berdua tanya anaknya, kamu mau
maunya bagaimana? Maksudnya apakah ketika kegiatan Zoom Mama harus selalu ada di samping Shena kah atau seperti itu? Iya. Terus kemudian mungkin Shena kan pasti akan menjawab iya. Nah, mungkin Bunda boleh pelan-pelan bilang seperti ini. Shena, Mama lebih senang jika Shena bisa melakukan kegiatan Zoom, berarti mandiri ya Shena. Jadi bisa juga mengungkapkan kalau ternyata Bunda senang kalau Shena bisa percaya diri, bisa jadi kasih reward juga. Jadi verbal ataupun non verbal ya Miss ya. Jadi nanti Shena akan secara otomatis, oh ternyata Mama tuh seneng ya kalau misalnya aku percaya diri. Oh jadi mungkin kuncinya dikomunikasi lagi Bunda, lebih dikomunikasikan kalau oh ternyata Mama lebih senang kalau Shena bisa belajar sendiri nih Zoom-nya dan mungkin di awal-awal tidak langsung ditinggal ya Bunda. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi jangan langsung ditinggal. Bahkan usia IL juga masih harus dampingan sebetulnya nih. Masih ya, karena sebetulnya. Kan anak usia dini. Kemudian kalau untuk yang konsep percaya diri, Bunda mungkin sedikit sharing juga ya Miss Zahra. Mungkin kalau untuk percaya diri, Bunda enggak. Mengatakan apa seperti Shena hebat deh, Mama senang kalau Shena bisa cerita seperti ini tapi dengan wajah yang benar-benar bahagia ya Bunda. Iya, karena gitu. Kan Jadi anak-anak itu nangkap sinyal nonverbal Bunda seperti mimik wajah dan lain-lain seperti itu. Bagaimana Bunda Shena? Jadi ini ya Miss, dia IL pun masih harus ada pendamping juga gitu ya sampai Iya, jadi sebenarnya Bunda jadi sebenarnya untuk usia dini itu masih sampai 7 tahun Bunda gitu. Jadi mungkin IL1 tuh masih perlu dampingan khusus dari orang tua. Masih ada orang dewasa juga yang mendampingi, tapi tidak seperti 3-4 tahun ataupun 5-6 tahun gitu. Jadi tetap masih harus ada pendampingan. Gitu. Tapi tetap kita kasih pengertian gitu. Pengertian pelan-pelan. Oke Miss, thank you Miss. Iya, sama-sama Bunda udah sharing, pertanyaannya sangat bagus. Oke. Kira-kira ada lagi bunda-bunda yang mau sharing? Bunda Daisa mau sharing lagi nih. Wah, kita lihat. Terima kasih Miss. Terkait dengan pertanyaannya Bunda Shena tadi, saya mau sharing pengalaman Bunda Shena ya. Jadi di rumah itu yang Zoom meeting itu ada 2, kakaknya Daisa dan Daisa. Jadi kadang kalau saya work from home itu kan saya harus bolak-balik ya. Nah, 2 anak terpisah ruangannya ketika Zoom. Kakaknya di kamar kakaknya, Daisa di library, di perpustakaan. Nah, jadi kalau misalnya untuk Shena, triknya gini Bunda Shena. Jadi saya sering ngajak diskus anak-anak, diskusi, misalnya habis nonton film ceritanya apa sih gitu kan. Jadi dia tuh kayak melatih presentasi gitu loh Miss. Oh ini tadi ceritanya seperti ini, masalahnya ini, bad guy-nya ini, solusinya ini. Nah untuk membangun kepercayaan diri sepertinya salah satunya itu Bunda Shena. Kita banyak berdiskusi sama dia, ceritain dong tadi Zoom-nya apa misalnya. Oh Zoom-nya belajar mengenai air. Nah, menurut Shena itu air itu bagaimana? Ini gini. Sehingga Shena itu bisa bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dia, pendapatnya dia, dan apa yang dia mau seperti itu. Mungkin itu bisa menumbuhkan rasa PD-nya untuk berbicara. Jadi tidak menunggu Miss untuk memanggil namanya, tapi nanti ke depannya Shena bisa langsung tunjuk tangan. Dan saya bisa menjawab, saya menurut saya ini dan lain-lain. Seperti itu caranya berdiskusi Miss Miss dan Bunda Shena. Itu salah satunya. Nah, kemudian mungkin bicarakan apa yang dia suka. Misalnya dia suka apa gitu kan, subjek apa. Nah, mungkin
Bunda Shena bisa lebih menggali Shena untuk ngomong lebih banyak seperti itu. Iya. Itu, Oke, Miss. terima kasih Bunda banyak, Bunda Daisa sudah Daisa. membantu jawab Pertanyaan keresahan Bunda Shena nih. Oke. Sharingnya bagus banget ya, Miss Iya. Zahra. Ternyata kuncinya di komunikasi. Jadi kalau kita sering komunikasi, insya Allah anak-anak lebih banyak percaya diri. Nah, Bunda-Bunda, karena materi hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Q&A-nya juga sudah ya, Miss ya. Iya, Sudah bisa Q&A-nya kita sudah selesai. Nah, ada info tambahan nih Bunda. Nah, buat Bunda-Bunda, Pratiwi School sedang membuka pendaftaran murid baru loh. Wow, ada pendaftaran untuk TK dan SD. Pratiwi School memberikan diskon sebesar 20%. Untuk DHS atau SMP ada diskon 50% sampai tanggal 31 Maret. Iya, untuk info lebih lanjut, Bunda bisa cek di website kita www.pratiwischool.sch.id. Dan jangan lupa Bunda follow IG kita Pratiwi School. Acara ini juga akan kami upload di YouTube channel Pratiwi School. Yeah. Oke, ada lagi? Oke. Terima kasih untuk Bunda dan Ayah sudah berpartisipasi dalam acara Talk to the Teachers. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penyampaian dari saya dan Miss Zahra. Sebelum closing, Ayah dan Bunda kita foto dulu, Kita boleh? foto dulu yuk. Videonya dibuka. Kameranya Kita boleh pose dulu dibuka. Bunda-Bunda. Ya. Kita lihat. Oke. Kita mau foto-foto nih. Cheers. Oke, sekali lagi boleh di full galeri, Miss? Oke. Sekali lagi ya, masih banyak bunda-bunda yang dimatikan ya videonya. Sayang sekali, yuk. Kita Boleh bareng. dinyalakan kameranya Bunda. Iya. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Oke. Oke, terima kasih bunda-bunda. Sekian dari kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih bunda-bunda sudah